Selamat datang di channel Saham Cuan. Video analisa fundamental kali ini hadir atas permintaan teman kita, @wafi Alfariski. Sebelum kita mulai, perlu saya ingatkan bahwa video ini sepenuhnya untuk edukasi, bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham. Semua keputusan investasi ada di tangan Anda masing-masing. Saya harap video ini bisa memperkaya wawasan teman-teman tentang fundamental perusahaan, khususnya di sektor farmasi. Yuk, langsung kita mulai. Profil perusahaan. PT Pyridam Pharma Tbk dengan kode saham PYFA adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan pengembangan obat-obatan serta perdagangan peralatan medis. Luang lingkup bisnis PYFA cukup luas, meliputi industri obat-obatan, industri plastik, alat kesehatan dan peralatan medis, industri kimia lainnya. PYFA juga aktif dalam perdagangan, termasuk impor, ekspor, dan distribusi antar pulau, serta bertindak sebagai agen, grosir, distributor, dan penyalur berbagai produk. Menariknya, negara tujuan ekspor utama PYFA adalah Filipina, yang menunjukkan bahwa perusahaan ini punya pangsa pasar regional. Beberapa merek terkenal yang dimiliki PYFA antara lain Ferrospet, M150, Kataro, dan Osteor. Struktur anak perusahaan. Sekarang kita lihat struktur anak perusahaan PYFA yang semakin berkembang terutama setelah update Q2 2025. 1. Paifa Australia Ptl Ltd. Lokasinya Australia. Mulai beroperasi 2024. Total asetnya 5,04 triliun rupiah. Kepemilikannya 100%. Fokus pada ekspansi pasar farmasi di Australia. 2. PT Etika Industri Farmasi. Berdiri sejak 1946. Total asetnya 590,72 miliar rupiah. Kepemilikannya 99,99%. Ini adalah pabrik farmasi legendaris dengan sejarah panjang di Indonesia. 3. PT Holy Pharma. Fokus di industri kimia dasar, farmasi, kosmetik, dan bahan pembersih. Total asetnya 382,05 miliar rupiah. Kepemilikannya 99,99%. 4. Paifa Health Singapore Pty Ltd. Lokasinya Singapura. Mulai beroperasi 2024. Total asetnya 5,13 triliun rupiah. Kepemilikannya 99%. Fokus penjualan eceran suplemen kesehatan dan kosmetik. 5. PT Piva Investama Medica. Bidang perdagangan, holding, konsultasi manajemen. Total aset 28,38 miliar rupiah. Kepemilikan 99%. 6. PT Piva Sehat Indonesia. Fokus pada platform digital untuk penjualan obat dan farmasi. Total aset 22,64 miliar rupiah. Kepemilikan 99%. 7. PT Piva Eteria Indonesia. Dulu PT Piva Medica Indonesia. Fokus distribusi obat, kosmetik, alat laboratorium, dan farmasi. Total aset 6,2 juta rupiah. Kepemilikan 99%. Dengan anak perusahaan di berbagai lini, PYFA memiliki ekosistem bisnis farmasi yang terintegrasi, mulai dari produksi hingga distribusi dan retail digital. Struktur pemegang saham. Mari kita lihat siapa pemilik utama saham PYFA. Rejuve Global Investment Pty Ltd 60,45%, 6,79 miliar lembar saham. Masyarakat non-warkat 34,44%, 3,87 miliar lembar saham. PT Asuransi Jiwa Starinvestama 5,09%, 572 juta lembar saham. Masyarakat warkat 0,0005%. Dengan struktur ini terlihat jelas bahwa kendali utama ada pada Rejuve Global Investment yang merupakan pemegang saham pengendali. Laporan keuangan lengkap.
Income Statement. Pendapatan PYFA dalam 12 bulan terakhir mencapai 2,899 triliun rupiah. Dari pendapatan tersebut, laba kotor sebesar 684 miliar rupiah, yang berarti gross profit margin sekitar 16,34%. Sayangnya, EBITDA hanya 123 miliar rupiah dan laba bersih negatif 450 miliar rupiah, yang berarti perusahaan masih merugi. Balance sheet. Total aset 6,853 miliar rupiah. Total liabilitas 5,996 miliar rupiah. Ekuitas 856 miliar rupiah. Total utang 4,922 miliar rupiah. Long term 4,1167 miliar rupiah. Short term 806 miliar rupiah. Cash and equivalent 265 miliar rupiah. Net debt 4,656 miliar rupiah. Artinya, struktur keuangan PYFA sangat berat di utang dengan debt to equity ratio mencapai 5,75 kali, yang tergolong tinggi dan berisiko. Cash flow. Arus kas dari operasional masih negatif di minus 548 miliar rupiah, yang menunjukkan bisnis belum menghasilkan cash flow positif. Free cash flow juga negatif di minus 721 miliar rupiah. Profitability and growth. Gross profit margin 16,34%. Operating margin minus 6,76%. Net profit margin minus 16,66%. Revenue growth year over year 173,75%. Sangat tinggi. Net income growth year over year minus 152,68%. Rugi makin dalam. Pertumbuhan pendapatan sangat agresif tapi belum diikuti dengan pertumbuhan laba. Bahkan kerugian semakin dalam. Valuasi saham. Market cap 6,405 triliun. Enterprise value 11,061 triliun. Current PE ratio TTM minus 14,25. Negatif karena rugi. Price to book value PBV 7,48, sangat tinggi. Price to sales ratio 2,21. Dengan PBV di atas 7 kali, saham PYFA dinilai sangat mahal jika dibandingkan dengan industri farmasi lainnya di BI. Risiko dan catatan penting. Ada beberapa risiko besar yang perlu diperhatikan. 1. Utang yang sangat tinggi. Debt to equity ratio 5,75 kali. 2. Arus kas negatif. Operasional belum menghasilkan cash flow positif. 3. Valuasi mahal. PBV 7,48 kali. 4. Ketergantungan pada ekspansi. Pertumbuhan revenue yang tinggi berasal dari ekspansi agresif, bukan profitabilitas. Pergerakan harga saham. 1 bulan plus 29,55%. 3 bulan plus 143,59%. 6 bulan plus 187,88%. 1 tahun plus 413,51%. Dalam 1 tahun terakhir, harga saham PYFA naik lebih dari 400%, yang menunjukkan euforia pasar meskipun fundamental perusahaan belum mendukung kenaikan sebesar ini. Kesimpulannya, PYFA adalah perusahaan farmasi yang sedang agresif melakukan ekspansi ke luar negeri, khususnya ke Singapura dan Australia. Meskipun revenue terus pesat, profitabilitas masih negatif, utang sangat tinggi, dan arus kas masih minus. Dengan valuasi yang sudah tinggi, investor perlu berhati-hati dan memastikan strategi investasi sesuai profil risiko masing-masing. Ingat, do your own research sebelum mengambil keputusan.
Terima kasih sudah menonton video analisa fundamental PYFA ini sampai selesai. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share agar lebih banyak orang yang bisa belajar bersama. Sampai jumpa di video analisa berikutnya. Tetap semangat belajar investasi dan salam cuan.